Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai SMCR. Nah, pasti teman-teman sekalian ingin tahu apa sebenarnya SMCR itu. Jadi SMCR adalah singkatan dari S, singkatannya adalah source atau asal atau apa? Tempat pencarian. Lalu M itu adalah message atau pesan. C sendiri adalah channel atau saluran, sedangkan R adalah receiver atau penerima. Nah, jadi komunikasi dalam bentuk SMCR ini merupakan cara yang dilakukan oleh pendidik untuk menyampaikan pesan ataupun materi yang diberikan itu dengan baik, yaitu melalui 4 hal, yaitu adalah sumber, yang kedua adalah tadi pesannya atau isi, yang ketiga adalah media, yang terakhir adalah penerima, yaitu teman-teman sekalian. Sebagai contoh, dalam sebuah kelas, seorang pendidik maupun dosen memberikan materi dengan menjelaskan di depan kelas, dan peserta didik memberikan respon berupa anggukan atau memperhatikan, seperti itu. Nah, baik, yang kedua yang ingin saya jelaskan pada hari ini yaitu adalah model komunikasi transaksional. Seperti yang kita ketahui, model transaksional adalah model yang berbeda dari model sebelumnya, yaitu SMCR, di mana model transaksional ini berlaku untuk dua arah, peserta didik maupun pendidik. Ini bisa terjadi karena model transaksional ini tidak mengharuskan peserta didiknya untuk hanya mendengarkan saja, namun bisa memberikan tanggapan maupun sebuah pertanyaan. Nah, ini berarti dalam kelas itu bisa terjadi bisa terjadi penerimaan maupun pemberian secara terus-menerus, baik itu dari peserta didik maupun pendidik. Nah, itu yang dari transaksional. Jadi saya ingin mengetes sedikit dari teman-teman sekalian mengenai transaksional ini. Jadi apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya atas nama Meriani. Adapun pertanyaan saya, seperti yang kita ketahui sekarang ini yaitu era media sosial. Nah, pertanyaan saya, bagaimana teori komunikasi transaksional menjelaskan interaksi antara pengguna di platform seperti Twitter dan Instagram? Terima kasih. Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi bagaimana caranya tetap melaksanakan model transaksional ini di media sosial? Nah, meskipun yang seperti kita tahu bersama bahwa model ini mengharuskan kedua belah pihak, yaitu pendidik maupun peserta didik, memberikan umpan balik. Nah, itu bisa tetap relevan di media sosial karena seperti yang kita ketahui bahwa di media sosial itu terjadi secara real time maupun terjadi secara langsung, tidak ada jeda. Jadi peserta didik maupun pendidik bisa memberikan respon maupun memberikan pertanyaan secara langsung tanpa adanya kendala maupun tanpa adanya gangguan, kecuali gangguan yang tidak disebutkan sebelumnya. Seperti itu. Bagaimana dengan saudara? Baik, terima kasih. Saya sudah paham dan mengerti cara komunikasi struktural di media sosial. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana model komunikasi struktural. Model komunikasi struktural adalah model komunikasi yang dikembangkan oleh John Bennett pada tahun 1960-an, yang dimana model komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan dialog antara pembuat bahan ajar dan siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif dan tidak membosankan. Nah, mengenai masalah yang ada pada saat ini, seperti masalah orang-orang yang tidak bisa mengungkapkan perasaannya, tetapi mengungkapkannya melalui sikap negatif atau sindiran. Nah, apakah ada tanggapan dari saudara atau saudari mengenai masalah tersebut?
permasalahan yang diangkat oleh pemateri tadi, saya bisa sedikit memberikan tanggapan. Hal ini sering terjadi dalam interaksi sosial sehari-hari. Terkadang seorang enggan mengungkapkan ketidaksetujuannya atau ketidaknyamanannya secara langsung, sehingga ia lebih memilih untuk menyampaikan keluh kesahnya ataupun rasa tidak nyamannya itu melalui sindiran atau respon yang tidak baik. Nah, seseorang yang merasa marah tetapi justru berkata, ya sudah, terserah kamu saja, padahal sebenarnya ia tidak setuju, atau ada sebenarnya yang tiba-tiba bersikap cuek dan melakukan tindakan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Namun saat ditanya, ia hanya menjawab tidak apa-apa. Itu beberapa contohnya. Permasalahan ini dapat memperumit situasi karena orang lain menjadi bingung dan tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan atau bagaimana cara untuk merespon. Oleh karena itu, sebaiknya setiap permasalahan dikomunikasikan secara langsung dan tidak ada yang melakukan sindiran atau respon yang negatif, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun memperburuk keadaan. Terima kasih atas tanggapan yang sangat baik oleh saudara Akram. Selanjutnya materi mengenai model komunikasi bulan. Itulah tadi materi mengenai komunikasi bulan. Apakah ada yang bisa menyimpulkan dari komunikasi bulan tersebut? Saya. Ya, baik, kepada saudara Akram dipersilakan. Jadi komunikasi bulan ini seperti yang dijelaskan tadi, komunikasi yang terus menerus dan guru dan peserta didik itu memberikan tanggapan. Nah, baiklah, apakah ada yang ingin memperjelas maksud dari saudara Akram? Ya, kepada saudari Galia dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya mau menyimpulkan mengenai model komunikasi berlan. Jadi model komunikasi berlan adalah model komunikasi dua arah yang menekankan bahwa komunikasi itu dinamis. Tidak hanya satu pihak yang berbicara sementara yang lainnya mendengar. Dalam model ini setiap orang berperan sebagai pemilik pesan sekaligus penerima, sehingga komunikasi terjadi secara terus-menerus atau terjadi